أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a wa mursalin liyufsiduna fil umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Seperti biasa, mukadimah saya idem dan cukup bahasa Arab. Tadi juga satu mukadimah versi bahasa Arab. Ya, untuk mengawali lembaran baru organisasi kita yang mungkin akan dibentuk ulang secara struktur di pusat, ya kita sama-sama bersyukur lah, sama-sama bersyukur atas apa yang terjadi, atas peristiwa yang dialami, atas kejadian. Ya, kukersana atas kehendak Gusti Allah, Pak Enal diangkat atau ditunjuk sebagai ketua umum. Ya, sekali lagi saya mengharapkan dukungan dari si Jago Tampok, ikhwan-ikhwan sekalian, rojo dukungan tadi siang saya juga sudah disampaikan oleh Waena, kita akan melaksanakan gerakan, juga sudah disampaikan oleh pengurus kompani. Mohon kesediaannya yang punya waktu luang untuk kita bersama-sama melaksanakan gerakan sholat malam seminggu sekali sih, tapi nanti mungkin per 7 minggu ya, kira-kira kurang lebih. Nanti kita lihat setelah 7 minggu itu seperti apa. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada ahli warisnya, keluarganya, para tabi'un, juga semoga kita yang ada di makom ini kauban dengan rahmat dan salam. Yang terpenting itu kita bagaimana menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang kita alami. Setiap harinya itu ada perubahan, bukan dunianya yang berubah, tapi yang mengisinya, pelaku-pelakunya yang sering berubah-ubah. Kadang-kadang kalau kata ulama imannya naik turun,
halus bahasanya. Tapi kalau yang pengen lebih jelas di Al-Quran itu nggak ada itu iman naik turun. Adanya ada yang iman, ada yang kufur. Cuman itu. Ya supaya nggak tersinggung. Jadi iman itu naik turun. Kadangkala apa yang terjadi pada kita dialami itu apa? Kita merasa keberatan, merasa apa? Menolak atau ya minimal keberatan dulu dipikirin gitu, pakai akal, dihitung pakai nalar seperti apa dan bagaimana. Mudah-mudahan dengan apa diangkatnya Wainal menjadi seorang yang ridho menerima keadaan, insya Allah Gusti Allah juga meridhoi. Rodiyatam mardiyah, ketika kita ridho maka Gusti Allah meridhoi. Ketika jadi kuncinya yang mana dulu? Gusti Allah dulu ridho atau kita dulu ridho? Kuncinya kita dulu yang ridho, baru Gusti Allah meridhoi. Terus Gusti Allah mah sudah menyediakan semuanya untuk kita, menyediakan, memfasilitasi semuanya, nggak bisa disebutin satu persatu sistemnya, apanya lagi, keadaan-keadaannya, peristiwa-peristiwanya, yang disebut hidayah, yang disebut pertolongan, yang disebut banyak, yang disebut taufik, inayah, apalagi Ustaz, magfirah, ampunan, banyak. Tinggal kitanya. Ini juga pesan buat saudara-saudara saya, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan saya juga ridho apa namanya, mendukungnya, dan ikhwan-ikhwan sekalian juga ridho juga mendukungnya. Insya Allah YPPAI maju, jalan sudah terbuka, cuman mungkin rintangan-rintangan yang berat itu dari dalam atau apa disebutnya, ya rintangan lah, biar nggak terlalu apa kemana-mana gitu pikirnya. Sesuatu yang kita ridhoi, maka itulah kita termasuk tadi juga disebut di antara ciri kita beriman pada Gusti Allah, menerima iman itu dipercaya, diandalkan gitu. Yang namanya iman itu diandalkan, bisa diandalkan. Itulah ridho kita melaksanakan segala halnya, menerima itu baik buruknya, tidak cuman yang baik-baiknya saja, karena setiap yang baik pasti diiringi dengan sesuatu yang buruk. Setiap positif akan ada yang namanya negatif. Apa fungsinya negatif? Apa fungsinya yang buruk? Supaya kita bisa mengoreksi diri sendiri. Orang lain yang melihat kita, keburukan kita, orang lain yang melihat kita negatif, tapi kita harus mengeluarkan positif. Supaya kita negatif itu fungsinya untuk kita bisa mengoreksi diri sendiri. Kalau nggak gitu, nggak ada fungsinya itu surat Al-Asri itu. Nggak ada fungsinya. Watawasau bil haq, watawasau bis-sabr. Nggak ada fungsinya kalau kita nggak menelaah ke sana, mencermati ke sana, bahwa setiap yang negatif sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan, ada kutub utara, ada kutub selatan, ada
ada positif, ada negatif, ada kiri, ada kanan, ada suami, ada istri, ada apa lagi? Semuanya berpasang-pasangan, azwajun, gitu kan? Gitu nggak Ustaz? Seperti itu. Jadi bagaimana ketika ada orang lain yang mengatakan buruk tentang kita, ya kita koreksi. Bukan mengoreksi orangnya, keburukan kita yang kita koreksi, kenegatifan kita yang kita koreksi. Sejauh mana kita? Karena nggak mungkin lah kita itu baik saja tanpa ada yang memandang negatif. Nggak mungkin, kecuali para nabi dan rasul sudah dimaktub, sudah dijamin kemuliaannya. Kalau kita mah suruh berjuang dengan mengikuti contoh. Kita tuh tinggal jiplak sebetulnya, tinggal jiplak pola yang sudah ada, pola yang ada di Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau pola yang ada di Nabi Musa, atau pola yang ada di Nabi Sulaiman. Itu tergantung keadaan, tergantung peristiwa, tergantung dunianya sedang berputar seperti apa. Tergantung. Puncaknya memang ada di kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Nah, kadangkala kita sering apa? Kadang-kadang kecewa. Yang lebih sering itu kita kecewa. Hati-hati bila dibiarkan, bila dipelihara menjadi penyakit batin. Jauhnya ke sana kita menjadi menzolimi diri sendiri. Tahu nggak menzolimi diri sendiri? Nyiksa diri, mengkhianati diri. Bukan mengkhianati orang lain. Yang kita perhatikan itu, apakah kita sedang mengkhianati diri sendiri atau bagaimana? Itu dolim. Kesananya setelah kita berhasil sukses 100% menyakiti diri atau mendolimi diri, kesananya itu akan berpengaruh pada orang lain. Kedoliman itu akan berpengaruh, menyiksa diri, membiarkan diri terpuruk, membiarkan diri di tempat gelap. Makanya kanjeng Nabi Yunus kan 3 hari saja, jangan lama-lama. Dan itu juga ngaku boleh ya? Akuin bahwa itu kesalahan diri. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesuatu yang terjadi itu lantaran diri sendiri menyakiti diri sendiri, mengkhianati diri. Ini kuntu minadz dzalimin. Apa yang terjadi itu lantaran dirinya sendiri mengkhianati dirinya. Atau ada juga doa Nabi Adam, gimana? Rabbana dolamna anfusana, menyakiti diri. Itu tuh menyakiti diri, hati-hati. Mulai dari mana itu awalnya? Dari kecewa, saudara-saudara. Perhatiin, kecewa sama orang lain, padahal orang lain itu tadi saya bilang menyebutkan negatif supaya kita bisa mengoreksi diri, kita bisa memperbaiki diri. Itulah yang namanya soleh sebenar-benarnya. Soleh itu perbaikan, solaha. Memperbaiki diri itu soleh.
soleh, soleha, soleh. Kalau laki-laki apa? Soleh saja. Kalau laki perempuan, solehah. Kalau maci, seperti itu. Perbaiki, jangan malah kecewa, jangan malah membiarkan diri terpuruk, membiarkan diri masuk ke dalam gua yang gak ada cahaya sama sekali. Gimana bisa beranjak dari keterpurukan, bisa beranjak dari kemiskinan, bisa beranjak dari apalagi, kan itu urutannya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Maka mari masing-masing bila ada kekecewaan, bila ada apa selain kecewa itu apa yang ringan-ringannya, tidak puas, mari kita saling membebaskan, kita saling maaf-maafkan, atau ya seperti itu, karena hal itu yang paling penting di hidup kita itu. Di hidup kita itu yang paling penting adalah ampunan. Diawali dengan ampunan, maka rezeki akan mengocor seperti hujan. Ya, surat Nuh ayat berapa? Tempo hari kita bahas. Bila kita benar-benar di dalam ampunan Gusti Allah, maka ibaratnya akan diturunkan hujan yang berkelimpahan. Ada ininya, ada manfaat dan tidak manfaatnya nggak hujan. Bila wadahnya nggak siap, maka air hujan itu menjadi bencana. Tetapi wadahnya siap, insya Allah berkah. Maka rezeki pun begitu. Kalau wadahnya nggak siap, hujan sederas apapun akan menjadi bencana. Tetapi kalau wadahnya siap, diri kita siap untuk menampung rezeki, untuk menampung hujan, berkah. Nah, itu kan tergantung kita semua. Gusti Allah sudah menyediakan semuanya. Ketika kapan kita tidak bisa, wadahnya nggak siap, nggak ridho, hujan bae ini, itu kan. Ketika nggak ridho, nggak ridho itu kan tidak menerima dengan ketulusan hati, seperti itu. Ini babnya bab ridho sih, padahal tadi kosong. Padahal tadi mau bahas kosong. Seperti itu. Ridho dulu lah. Mau apa diapain Gusti Allah yang kita serahkan kekuasaannya, kehendaknya. Kita cuma diberikan kesempatan untuk mengelola, kesempatan untuk mengupayakan, diberikan kesempatan. Jangan disia-siain. Jangan disia-siain. Bila ada kesempatan, ambil. Cuman persoalannya kita sulit melihat kesempatan itu, padahal lewat di depan mata kita sulit. Itulah perlu kita kejernihan hati, dari kejernihan pikiran, tadi pola pikir, kaitannya juga dengan iman, kaitannya dengan takwa, dengan ridho, ikhlas. Bila mana kita sudah bisa jernih, maka kesempatan itu akan terlihat jelas di depan mata. Kita sia-siakan,
sudah berulang-ulang kita itu diberi kesempatan untuk merubah diri supaya meningkat, supaya tidak terpuruk dari jurang kehinaan, jurang kemelaratan. Sudah diberi kesempatan, tapi kita tidak mengambilnya. Bukan salah Gusti Allah, jangan nyalain Gusti Allah. Kadang-kadang kan nggak adil Gusti Allah, kok gue gini aja, gitu kan Mas tadi. Nah itu Gusti Allah sudah kasih kesempatan, cuman hati kita, pikiran kita yang jelimet. Jadi kesempatan yang lewat gak diambil dengan baik. Gitu bapak-bapak. Saya nggak bisa melihat bapak-bapak soalnya silo ini. Apa namanya, lampu sorotnya persis ke depan mata. Tapi jadi keren, jadi ganteng kan, putih kata lampu. Masih sore, masih setengah 10, jadi saya manfaatin waktu yang sepanjang-panjangnya. Apa jamnya yang mati ini? Jam aja kalau berhenti berdetak kan bingung kita. Ya, seperti itu. Maka kita juga jangan berhenti berupaya, jangan berhenti melihat kesempatan. Nabi Yusuf itu tadi dibacakan oleh Pak Ustadz, selalu mengambil kesempatan walaupun keadaannya memaksa dia terpuruk. Keadaan memaksa beliau masuk ke dalam sumur. Keadaan beliau memaksa untuk masuk ke dalam penjara. Itu pelajarannya Nabi Yusuf. Tapi beliau bisa mengambil kesempatan. Kapan? Ketika timba turun, dia bisa naik, ikut nebeng. Ada kesempatan naik dari tadinya paling dasar di bawah, jadi naik. Gitu. Begitu juga waktu di istana, di dalam istana, terus kan keadaan memaksa beliau masuk ke dalam penjara. Begitu ada kesempatan keluar dari penjara, jadi menteri perekonomian Mesir pada saat itu. Itu kan pelajaran buat kita. Pandai-pandailah mengambil kesempatan. Bila itu lewat, tapi kuncinya tetap kita jujur, transparan, akuntabel. Kayak gitulah kuncinya itu. Jangan kita yang udah kan nggak usah ngomong politik lah. Tapi itu pelajaran yang nggak bagus juga, bisa kita ambil, bisa lihat masing-masing lah. Jadi nggak perlu diceritain yang jeleknya. Kita bisa ngambil pelajaran dari kejadian kemarin. Seperti apa? Kredibilitas dan akuntabilitas itu kan harus divalidasi. Maka sang Aziz itu raja Mesir ketika itu sebelum Firaun mengangkat Nabi Yusuf menjadi menteri, dan beliau merancang 7 tahun ke depan perekonomian bertahan. 7 tahun dengan simbol 7 ekor sapi apa onta, 7 ya kalau nggak salah 7 kan, kelipatan 7 lah, seperti itu. Contoh itu pelajaran buat kita bisa saving mengelola ekonomi kita. Kalau bisa itu 7 tahun ke depan sudah kita rancang. Maka saya sudah mencetuskan ke para pengurus supaya
dimulai dari apa? Benahi dulu administrasi, bikin aplikasi keuangan, bikin aplikasi keanggotaan. Yang belum mengisi keanggotaan silahkan diisi formulirnya, bisa nyesel ntar, nanti takutnya nyesel gitu kan, gua nggak ada kesempatan, dikasih kesempatan padahal kita udah ngasih waktu. Pak Kirno udah ngisi belum? Udah ya, udah. Kasih tahu yang lainnya juga silakan. Untuk pembenahan organisasi kita, saya mengharapkan tertib dulu untuk merancang ekonomi organisasi 7 tahun ke depan. Insya Allah. Dan itu pun mungkin bisa diterapkan di pusat. Kebetulan kan Waena yang mimpin, jadi yuk kita bareng-bareng seperti itu supaya nampak kemajuannya. Ngaji itu nggak gini-gini aja, itu bukan harapan Bapak Yoyo itu ingin kelihatan kemajuan YPPA itu dengan menceritakan rancangan-rancangan apa pesantren, rancangan-rancangan sekolah dan lain-lain. Ingin melihat kemajuannya. Nanti bila berhasil senyum, insya Allah dimimpiin semuanya. Mimpi ketemu Bapak yang belum pernah ketemu Bapak, mimpi ketemu Bapak, senyum. Karena anak didiknya berhasil membangun YPPAI, entah itu dari awal atau dari tengah, kita tentukan nanti seperti itu. Karena ya itulah harapan Bapak seperti itu. Dan saya juga ingin merealisasikan walaupun skala kecil di Sejagotapo, ingin merealisasikan minimal apa yang kita lakukan apa dulu, atas sekolah dulu atau entah sosial ekonomi dulu, di antara dua itu. Kalau mungkin kesempatannya yang terbuka adalah sekolah dulu, nanti Pak Usman jadi kepala sekolahnya. Kan sudah nanti ditulis, sudah pengalaman, sudah ada riwayat ngadepin murid, wali muridnya sama. Yang penting kesanggupan dulu Pak Ustaz. Sanggup, jalan itu akan terbuka. Nah itu bagian bab rezeki yang melalui ampunan itu nggak main-main. Maka apa yang dicetuskan oleh pendahulu-pendahulu kita itu yang penting 3 kan. Ingin diampuni dosa perdosaan, diterima iman Islam, sama husnul khotimah, berakhir baik. Yang penting itu manfaatkan bila ada rezeki melalui ampunan. Seperti apa pengelolaannya, kita manfaatin supaya nyambung, iman Islam diterima. Kadang-kala kan ada rezeki yang melalui ampunan itu tidak ibarat apa, PKWT selesai kontrak tuh ada bonus, ya seharusnya diinvestasikan. Karena rezeki melalui ampunan itu bukan rezeki yang sedang diupayakan melalui kasar, yang keringat mengucur. Kalau keringat mengucur kan dijarah,
tijarah. Tapi kalau yang rezeki melalui ampunan itu kan seperti tiba-tiba datang, tiba-tiba di jalan ada letak dompet gitu, dibuka ratusan juta, dikembaliin ke orangnya karena ada alamatnya. Nah, dapat cepretannya 10% gitu. Nah, itu rezeki ampunan. Amin. Bukan cepretan kan? Iya, kayak gitu. Ini ngelantur kemana aja. Ya intinya itulah, perhatikan diri kita masing-masing, termasuk saya mengajak diri saya sendiri. Bila mana ada yang membicarakan di belakang kita atau di hadapan kita tentang negatif, tentang keburukan kita, itu adalah biangnya kita untuk mengoreksi diri. Itu adalah tenaga yang kuat untuk bisa mengoreksi diri, memperbaiki diri. Kalau kita pakai dengan pola pikir kekecewaan, ketidakpuasan, habislah. Habis, kita nggak akan maju-maju. Melarat terus melarat, miskin terus miskin. Itu kuncinya. Bila disebutin lu begini begitu negatifnya, ya udah kita terima dengan ridho sambil kita perbaiki yang jeleknya itu dengan mengeluarkan yang baik, yang positifnya. Seperti itu. Mungkin cukup setengah jam aja deh, jangan panjang-panjang, karena yang penting kan sudah tinggal praktek. Nah, tinggal kita melaksanakan apa yang, kenapa tugas saya cuma memberi informasi, tugas Pak Enas juga memberi informasi, tugas Pak Ustadz itu memberi informasi. Menjadi ilmu itu ketika masing-masing melaksanakan informasi yang diberikan, keterangan-keterangan yang diberikan, maka itu jadi ilmu. Sebelum dilaksanain mah nggak jadi ilmu lah, tetap aja informasi. Dan itu menjadi sampah kalau nggak dilaksanain. Tinggal pelaksanaannya, maka akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri masing-masing, termasuk Bapak, termasuk para nabi lah. Itu kan cuma ngasih kabar, memberi informasi, memberikan berita, kabar berita. Mau ngelaksanain syukur enggak, ya udah kebangetan. Laksanain ya syukur, ya kalau nggak laksanain kebangetan. Ngaku umat Nabi tapi nggak mau ngelaksanain, kan kebangetan. Itu apa yang namanya ridho, apa yang namanya ikhlas, apa yang namanya takwa, semuanya sudah diberi informasinya, keterangannya sudah jelas, tinggal kita mau melaksanakannya. Kalau nggak dilaksanain mah ya nggak jadi ilmu buat diri kita, nggak jadi ilmu yang bermanfaat. Sebab kayak gitu, yang namanya ilmu itu ilm pakai ain kan. Kalau orang kita tuh ilmu itu jadi ngalamin. Jadi nggak Ustaz? Ilmu itu akar katanya ain lamim. Ain lamim itu menjadi alamin. Kalau orang Jawa ngomongnya ngalamin, praktek. Yang penting dari praktek menjadi ilmu, jadi pengetahuan yang sangat bermanfaat, sangat menjadi guru yang mustajab, guru mursyid, guru apa itu. Jadi kalau pengalaman diri itu ya yang sangat guru yang terbaik. Dari mana? Melaksanainnya dari informasi, dari kabar, dari berita, dari informasi yang disuguhkan. Fikihnya begini, laksanain, ya kan, jadi ilmu. Iman, ilmu, aman. Mana dulu?
Amal dulu apa ilmu dulu? Amal dulu. Iman di awal. Setiap diri masing-masing dibekali yang namanya iman dan dibekali yang namanya potensi kufur. Setiap diri masing-masing, semuanya manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dibekali yang namanya iman dan dibekali yang namanya potensi iman dan potensi kufur. Jadi iman dulu deh, kufurnya belakangan. Kalau bisa jangan dilewatin aja. Itu iman. Setelah iman apa? Amal. Ada perbuatannya, maka menjadi ilmu. Gitu nggak? Apa ilmu dulu? Pak Ustadz bingung menentukan. Kalau saya sih ngalamin dulu, maka jadi ilmu. Ini yang disampaikan ilmu yang pernah saya, apa informasi yang pernah saya laksanakan menjadi ilmu, disampaikan menjadi informasi lagi, mentahan lagi supaya bisa dilaksanain masing-masing. Gitu. Ada juga iman apa? Islam. Mana dulu? Ihsan dulu apa Islam dulu? Lebih dulu mana? Iman kan sudah jelas di awal. Maka di tengah itu apa? Islam dulu apa iman dulu? Ihsan dulu. Iman, ihsan, iman, Islam, ihsan. Itu ya? Itu kan? Iman, Islam, ihsan. Secara informasi gitu kan? Keterangannya begitu kan? Iman, Islam, iman, Islam. Iman di awal iman, kemudian ihsan, kemudian Islam. Islam itu selalu belakangan. Saudara-saudara, kalau secara urutan itu ya, dari sudut pandang yang lain, kalau di sudut pandang yang sono, Islam duluan. Kalau dari sudut pandang saya sini, Islam belakangan, soalnya ada di sono. Gitu kan? Iman, ihsan, Islam sama dengan iman, amal, ilmu. Ihsan itu juga perbuatan yang didasari perasaan, didasari empati dan simpati. Ihsan itu hasan, perbuatan yang didasari oleh empati dan simpati, bahasa psikologinya. Tapi kalau bahasa kitanya, lu pakai rasa dong, gitu. Perbuatan yang menggunakan perasaan, menggunakan rasa. Kalau dicubit, pernah ngalamin dicubit, maka gak usah lagi nyubit, kan gitu. Kan itu pakai perasaan, pakai rasa. Perasaan sama rasa sama nggak? Ini saya harus nanya, harus validasi. Rasa dengan perasaan sama nggak? Beda. Bedanya apa? Pakai betul, sempurna. Pakai pakai a. Beda, rasa dengan perasaan itu beda. Spontan itu cocok, cepet, nggak perlu mikir, asli itu original ya. Dari fitrahnya, dari solonya begitu. Kalau perasaan itu rasa yang belum sempurna, masih bayang-bayang, masih dipikirin, masih apa? Masih dihayal-hayal. Biasanya perasaan itu begitu. Kenyataannya kita harus merasakan. Bukan pakai perasaan, tapi merasakan. Pernah dicubit, merasakan pernah dicubit, maka gak perlu nyubit. Pasti orang lain sakit, dan kita juga merasakan sakit. Itu perasaan itu perasaan. Perasaan itu rasa yang belum sempurna.
perasaan bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya perasaan. Lu pakai perasaan dong. Sebenarnya salah. Lu pakai rasa dong gitu. Pernah ngerasain nggak perasaan itu kan nggak belum sempurna, rasanya belum sempurna. Itu mungkin nggak ada lagi lah yang perlu dibahas karena banyak sudah. Saya tinggal ingin melihat hasil dari yang dipraktekkan, informasi semuanya. Mas Inok sudah menampung banyak, Om Dom menampung banyak, semuanya Iwan yang hadir pernah menampung informasi-informasi. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya, bagaimana kita bersikap tentang kepada keadaan yang kita alamin. Itu aja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.